Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabisan. Perkenalkan, nama saya Heranur Fajriah. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida Tusania. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmailani. Nama saya Adelia Ananta. Nama saya M. Lutfi Puji Syakir. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan tentang sistem ekskresi, yaitu proses pembentukan urin. Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas sejumlah organ, yaitu paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Masing-masing organ ekskresi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dari dalam tubuh. Mekanisme pembentukan urin. Di dalam ginjal terdiri serangkaian proses pembentukan urin, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi pengeluaran. Darah yang masuk ke ginjal mengandung lebih banyak oksigen dan sedikit karbon dioksida. Biasanya darah yang masuk memiliki kadar air, garam mineral, dan limbah nitrogen yang lebih besar daripada darah yang meninggalkan ginjal. Kelebihan garam mineral dan limbah nitrogen seperti urea, kreatin, dan asam urat yang tidak berguna lagi bagi tubuh akan dibuang. Alat dan bahan. Ada selang, kertas yang sudah dinamai, gelas, double tip, pewarna, gunting, dan corong, serta styrofoam. Langkah pertama, satukan corong dan selang. Langkah kedua, tempelkan kertas nama. Kemudian tuangkan larutan pewarna ke corong. Larutan pewarna ini diumpamakan sebagai urin. Dapat dilihat di sini urin akan melewati filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. A. Penyaring darah atau filtrasi. Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Ketika darah dari arterioaferen memasuki glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Kemudian, air dan molekul-molekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus contortus proxima, lengkung hele, tubulus contortus distal, kemudian menuju tubulus pengumpul. Penyerapan kembali atau reabsorpsi. Ketika filtrat dipindahkan, darah di arteriole afferent glomerulus menjadi sangat pekat. Hal tersebut terjadi karena hilangnya begitu banyak air. Selain itu, filtrasi mengandung substansi besar yang tidak dapat melewati dinding kapiler glomerulus seperti sel darah, protein-protein besar, dan kepingan-kepingan lemak. Sementara itu, urin primer yang dihasilkan dari kapsula Bowman memasuki tubulus contortus proximal di titik pertautan antara kapiler-kapiler yang melengkupi tubulus. Diserap glukosa dan asam amino serta ion Na+. Urin primer yang memasuki lengkung Henle telah lebih isotonik dengan darah di kapiler. Pada lengkung Henle terjadi penyerapan garam NaCl dan air. Penyerapan berlanjut di tubulus contortus distal. Di sini terjadi penyerapan urea, kreatinin, bahan obat-obatan, H+, dan NH4-. Urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal disebut urin sekunder. Hasil reabsorpsi ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urin. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpul. Di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam, NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin yang harus dibuang dari tubuh. Dari tubulus pengumpul, urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalirkan menuju ureter menuju kandungan kemih. Ketika kandungan kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Beberapa hal yang mengaruhi volume urin, diantaranya zat-zat diuretik, suhu, konsentrasi darah, dan emosi. Jika sering mengonsumsi kopi dan teh,
Zat diuretik yang dikandungnya akan menghambat reabsorpsi air sehingga volume urin meningkat. Pada saat terjadi peningkatan suhu, kapiler di kulit melebar dan air berdifusi keluar serta kelenjar keringat menjadi aktif. Saat volume air turun, penyerapan air di ginjal berkurang sehingga volume urin menurun. Begitu pula halnya ketika konsentrasi darah meningkat atau ketika darah menjadi lebih cair karena banyak mengonsumsi cairan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.